Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti kita lihat. Ya, dua secara istilah. Ini yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi kalau disebutkan zina, maksudnya yang ini. Zina secara istilah. Terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam adalah terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Awas. Penting kalimat syar'inya, sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual, sudah dipahami? Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan, jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Hati-hati. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Saya lompat dulu sebentarlah pada dampak, supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang. Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja, tanpa dibenarkan secara syar'i, karena darurat tertentu, dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Ini kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Nah kata Allah, ala Fir'aun. Ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya. Ada Haman, intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih. Bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif. Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh. Hati-hati. Itu sama dengan Haman. Sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya, bahkan 3.500 tahun yang lalu, kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2.000 tahun, 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Qarun, Al-Fir'aun. Qarun itu sezaman dengan Fir'aun.
Itu Qarun itu pengusaha gelap yang mendanai Firaun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya, ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Firaun. Firaun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan. Satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosat Nabi. Gitu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap, penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja. Allah sudah tunjukkan kepadanya, nih, saya tetapkan pada Firaun, jangan diikuti. Saya tetapkan pada Qarun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Qarun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Firaun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Firaun, keluarkan oleh dia. 2 algojo dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati, lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan, bebas hidup. Lahir laki-laki, langsung jatuhkan. Di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah. Bum, gorok langsung. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat, ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab. Seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi saya ingin katakan begini. Firaun seburuk-buruknya berbuat, sezolim-zolimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu, lahir, perempuan bebas, masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azab. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Firaun seburuk-buruknya, tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh. Orang sekarang belum lahir sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan, langsung eksekusi bahkan dalam janinnya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Firaun. Jadi jika Firaun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Itu udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak. Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan, titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga, kalau jamaahnya itu yang diajarkan, tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu, ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang, kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh. Minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan? Nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Belum dampak yang lain. Begitu anak itu lahir misalnya, coba, bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuman dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim, dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah
binti fulana. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulana. Dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi. Pakai wali hakim. Bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek Pak. Kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu Bu. Pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong. Kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So, kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu nggak usah. Biasa aja, tenang aja. Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikan fakta. Atau memutarbalikan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu, jangan dekati. Ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan. Disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata. Zina telinga. Zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi termasuk muqaddimahnya. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda. Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada 2 nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya 2? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bekal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran, yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada solat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan solat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Solat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua solat itu, bacaannya semuanya doa.
Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim. Itu artinya menunaikan dengan sempurna. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja. Bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu, yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-shalah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW, boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397, yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Dikisahkan datang seorang sahabat, ya, Nabi SAW. Kemudian dakhala ila al-Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya. Orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru, yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya.
Setelah itu tsumastaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat yang ke-114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jamak dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Quran surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis Muslim, ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman, ya, akhi, bro, ketemuan yuk, ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur. Jadi sholatnya sambil, ya, nyambi itu, ya. Substansinya mau ketemu kan? Agenda intinya ketemuan. Sambil sholat zuhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak 1 keduanya tadi 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27 kalikan 27. Kalau orang sudah benar dapat baca 10, Al-Fatihahnya, 10 kali 27 berapa tuh? Baca, ya 270. Setiap kalau dia satunya sampai kalikan bacaan 500 tahun. Iyyaka na'budu. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Ya Allah, itu kelihatannya Engkau nanti dua. perintahkan aku sholat, saat ibadah, sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Saat aku sholat, pahala itu saat kita pulang. Apa yang aku mohon. Nanti begitu akan meninggal, sekarang ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Itu yang dimaksud. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak. Itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai 30. Itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Iya, Tuhan yang kamu inginkan kan? Ternyata enggak sempat kamu juga semua, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Pada bacaan ini sampai di dari awal ibadi
masuk yang dia golongan minta, aku akan hambaku. berikan. Ibad itu Apapun yang dia minta, aku akan jamak berikan. dari kata abdun. Dan tidak sedikit Abdun orang soleh, itu termasuk para adalah nabi, nama bagi orang-orang hamba soleh yang yang hidup di senantiasa setiap memperbanyak generasi, ibadah. kalau setiap ada Ketika masalah, dia maka ibadah soleh. punya hasanat, maka Demi dikonfirmasi Allah, saat rata-rata pulangnya ditampakkan hasanatnya. Saya tidak bermaksud memberikan Ditampakkan nasihat, hasil hanya sharing pahalanya. saja. Ada pesan Itu di yang Quran menjadikan kalau sedang ada pernah masalah, dengar Sayyidah khususnya di Asyah, rumah tangga, Siti Asyah, itu siapa beliau? curhatkan di atas sajadah. Istrinya Firaun kan? Itu poinnya. Ya, kan Kalau ada sedang kisah viral masalah, dalam khususnya Al-Quran. di rumah tangga, Ketika beliau akan curhatkan di atas dieksekusi sajadah. oleh Firaun, laknatullah Itu ada di alaih, Quran, surah Firaun ke-12 itu akan ayat mengadab, 85. akan menghukum Innama istrinya ashku sendiri, bathi Sayyidah wa huzni Asyah. ilallah. Ketika akan disiksa Adukan, dan sudah diikat tumpahkan dalam di atas tiang sajadah. itu, akan disiksa. Maka yang pertama beliau Allah berdoa, berikan Siti satu Asyah itu, ketenangan dan dalam doanya jiwa. diviralkan di Al-Quran. Jadi walaupun solusinya belum ada, Rabbi tapi hatinya sudah tenang. indaka baitan fil jannah wa Awas najjini sajadahnya min nggak usah fir'auna dilebarkan wa sampai ke amali. Instagram, ke Ya Allah, Facebook, nggak usah. aku telah berislam Tempat kita mempertahankan aja. akidah Semakin lebar, saat semakin ini meluas sampai dengan persoalannya. sekarang. Itu janji Maka Allah. mohon ya Allah, Yang kedua, berikan ketika kepadaku kita anugerah di surga, tumpahkan, nanti ketenangan bangunkan diberikan. satu istana di Ketenangan surga inilah langkah dan awal selamatkan yang memberikan aku dari kejernihan buruknya dalam siksa berpikir, Firaun sehingga menjadi kita mudah tanda bagi melangkah orang-orang yang untuk akan beriman menyelesaikan bahwa beriman Ketika itu jernih itulah menyenangkan. baru Allah kirimkan solusi. Maka apa yang terjadi? Ya? Saat Nah, sakaratul sifat maut kita itu melakukan ditampakkanlah itu disebut oleh dengan Allah takwa namanya. istana di surganya. Dan Maka dia kalimat tersenyum. takwa pertama di Quran itu disambungkan Dalam senyum dengan itu Firaun kan gak ada Takwa itu imannya. disebutkan 240 kali. Jadi nggak dalam ada Quran. nggak ada Pertama kali koneksinya. disebutkan, Maka disandingkan mulai dengan menghardik Quran kata surah Firaun 2, ini perempuan ayat 2 sampai mau 3. dieksekusi kok malah senyum. Dzalikal kitab Dia hudan nggak tahu kalau dalam keadaan hudal itu lil- surganya sedang Siapa ditampakkan, muttaqin istananya orang takwa di ditampakkan. situ? Maka Ayat 3-nya, meninggallah alladzina beliau dalam keadaan yu'minuna sedang bil menatap ghaibi wa istana surganya. yuqimunas Ya, dan berhasil Takwa wafat dalam disebutkan husnul 240 khatimah kali dalam dan Al-Quran. Firaun tidak Amalan mencelakai, pertamanya sholat, tidak menghukum, dan tidak 240 menyiksa ini beliau dibagi itu 3 kecuali dalam segmen. keadaan sudah wafat. Ada segmen ritual, Dia tak seperti merasa sholat lagi. nih. Ada Itulah segmen orang-orang yang sosial, saleh, seperti orang-orang yang berbagi punya dengan banyak sesama, hasanah Ali ditampakkan Imran ayat sakaratul 133. mautnya, Ada lalu segmen rumah dihisab tangga. nanti baru dikonfirmasi. Dan ini Maka sekarang segmen rumah diberitakan tangga sebagai ditempatkan, ilmu ya, yakin, di persoalan saat sakaratul maut tertinggi di diperlihatkan rumah sebagai tangga ainul yang yakin, mengantarkan pada saat masuk nanti ke puncaknya, surga yaitu dirasakan perselisihan sebagai yang menghadirkan hakul saling yakin. perpisahan. Maka ada Disebut dengan ilmu tolak. yakin, Ini ainul yakin, ditempatkan di Quran hakul surah 65, yakin. Itulah yang surahnya menjadikan surah kita At-Tolak, sering ayatnya berdoa persis sama dengan supaya ini, 2 semua sampai 3. kegiatan dunianya menjadi hasanah Coba dan lihat. di akhirat dikonfirmasi Ini lagi bukan hasanahnya. dimirip-miripin ya, saya Ada nggak di punya Al-Baqarah TikTok deh, surah sekali surah ketik kedua langsung tap di jadi ayat deh. ke-201. Wa minhum Ini ada man yaqulu ilmu tentang rabbana keserasian, atina fid ayat-ayat dunya dan nomor-nomor hasanah, dalam wa fil Quran. akhirati Ditempatkannya di sini. hasanah Wa may qina yattaqillaha adzaban nar. yaj'al Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu Siapa itu yang salat. mampu meningkatkan takwanya kepada Jadi ketika Allah, kita dalam sholat konteks ada ini, pahala. yuk, Pahala salat. itu urusan akhirat. Nanti Yaj'al ketika meninggal lahu dapat. makhrajan. Dia punya Itu masalah bekal pulang. Aku bimbing untuk menyelesaikan. Kita gambarkan nih supaya nggak Dan bingung hidupnya ya. bukan nggak punya masalah. Yuk, Sebelum kita ilustrasikan Allah sejenak ya. kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu Bismillah. persoalan. Itu poin. Ya. Betapa banyak solusi yang Bapak Ibu ringan, kelihatan tapi ini ya? jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, Ibu kelihatan, Bu, dengan ini? kekayaan, dengan macam-macam. Alhamdulillah. Nggak selesai-selesai. Alhamdulillah. Padahal solusinya simpel. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah Baik, kelihatan ya. Satu ini. Nah sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iya Alam karena itu kan yang kita tinggali, sedang punya masalah apa? Mau minta kita apa? rasakan, Ada keperluan dan nanti apa? yang kita yakini ada 3 kan. Karena Ini sering rata-rata saya bingung mau sampaikan minta belakangan apa, ini di Allah beberapa mengajarkan kesempatan. satu kalimat Satu, yang saat diberikan semua sekarang yang kita ada yang harapkan. disebut dengan ardun al-ard. Yang kita Apa kalimatnya? terjemahkan dengan bumi tempat Oke, kita tinggal. Setelah iya karena Sekarang. abudu wa iya karena nasta'in, kita baca apa? Ya. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Saya tulis dulu ya. Sini aja. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata Baiklah. dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Jadi kita belajar Artinya sama-sama sesuatu yang cara baca cepat. ini dan Sesuatu yang menyelaraskannya fana. dengan suasana hati Sesuatu kita yang seperti rusak, apa. yang hilang. Karena ini Jadi dijawab semua nanti ketika sifat kita baca, kehidupan ada kita di jawabannya ayat tempat lain. ini itu berlangsung Oke? cepat. Ihdinas siratal mustaqim. Kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah Teman-teman kalau ketemu lagi. diterjemahkannya apa? Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling Tunjukkan punya kami cucu. jalan yang Ya? lurus. Itu Dan semua terjemahan sifatnya tekstual. rusak. Ini gelas kalau didiamkan, Itu bisa besok-besok efektif kotor, dibaca rusak. saat haji nanti. Baju kalau didiamkan Saya nggak pernah, diapa-apain rusak. Jadi petugas 2010. Ya, kendaraan kalau didiamkan Ada semewah-mewahnya jemaah nggak diapa-apain rusak. Itulah keluar dunia. dari maktab dia bingung ketemu Kenapa tentara. diperkenalkan Orang viral Arab, dia dunianya nanya. dibandingkan Jadi orang dengan Arabnya nggak bumi bisa dan bahasa Indonesia, ardunnya dia yang bisa bahasa untuk Arab. memberikan kesan yang Tapi kuat kepada pintar jiwa orangnya. kita. Hei, Tidak putus jangan harapan, sampai dia terjebak buka dengan doang kehidupan maktabnya, dunia yang tunjukkan, sementara Pak, yang ditinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan memperebutkan sesuatu yang Tunjukkan rusak. saya jalan yang lurus ke Jangan maktab. berselisih pada Ya? sesuatu Tapi yang yang hilang. hebat tentaranya itu
juga nggak kalah Kan cerdik. sekarang banyak orang Begitu aneh dilihat maktabnya kan ada di memperebutkan gelangnya sesuatu itu. yang pada Maka dia akhirnya yang tunjukkan, diperebutkan itu rusak "Siratal sendiri. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Memperebutkan 'alaihim sesuatu waladdallin." berselisih Lulus pada jalan sesuatu ini yang jangan akan belok-belok kamu ditinggalkan. Kan sampai. sama-sama meninggal. Itu Untuk pernah apa kejadian. memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Oke. Kok bisa Ihdina. berantem, berselisih, Ya Allah, saling mohon mencela tunjukkan pada kami. sesuatu yang Ihdina sama-sama itu akan dari ditinggalkan? ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Hidayah. Dunia. Ingat ya, kita Superlatifnya tinggal di huda. dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, pelan-pelan. terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan Itu cepat. bentuk Saat permohonan. nanti meninggalkan Berikan tempat kami itu, ada hudan. tempat Ini lain yang asalnya. akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Ya, pelan-pelan. Berikan kami Hah? hudan. Apa itu Belum ke hudan? akhirat. Hudan itu asalnya ada waiting room dulu. semua solusi yang sini ada kita waiting room. butuhkan dalam hidup. Tempat Simpel tunggu saja. sementara Semua solusi sebelum nanti yang ke kita alam yang butuhkan ketiga. dalam- Contoh, Namanya disebut dengan Al-Quran kubur. itu disebut hudan oleh Allah. Afala ya'lamu Al-Baqarah ayat idza 185. bu'thira ma Syahrul fil Ramadan alladzi qubur. Surah apa unzila itu? fihil Qur'an Surah Al-Adiyat, hudan surah linnas. ke-100 di ayat yang ke-9. Kenapa Al-Quran Namanya disebut qubur. hudan? Karena isinya Sifatnya disebut dengan barzakh. 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai Alamnya An-Nas, barzakh. itu semua isinya Bainahuma solusi buat barzakhul kehidupan la kita. yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Tentang anak ada di situ. Bukan tentang alam yang pekerjaan ada di sesungguhnya situ. berkehidupan, bukan. Tentang maaf Sementara ya, aja semua pemisah hal dari yang alam kita yang jalani lain. dalam hidup dari Jadi mulai lahir sekat sampai yang wafat tak itu ada nampak di situ semua. sekatnya, tapi memisahkan Jadi dua bukan yang ayat berbeda. Itu bacaan disebut yang barzakh. tanpa makna, bukan. Bapak Ibu Itu kalau semua kita pernah dikeluarkan, lihat itu ada di temanya lautan secara tematik. atau orang diving Imam penyelam Al-Bukhari ke laut, itu atau mengeluarkan kita lihat 97 misalnya suka tema dari ada Quran. program di YouTube ya Disusun tentang lautan di dalam itu. kitab beliau namanya Kan Sahih air yang Al-Bukhari. tembus ke laut itu Bukan dari kitab mana-mana kan hadis dari semata, sungai bukan. dari Itu sungai ada temanya. menyatu. Pernah Dari lihat mulai tentang ada iman, bagian Anda lautan bertanya tertentu kenapa iman saya yang suka nggak naik nyambung tuh arusnya Kalau naik antara semangat kanan ibadah, dengan kalau kirinya. turun saya agak malas. Ikan yang Ya, di sini nggak di bisa sini tembus nanti ke sini. dikeluarkan ayatnya. Begitu ke sini balik lagi, Topiknya sini balik apa? lagi. Nah itu Lalu barzakh ayatnya, lalu namanya. hadisnya sejumlah Barzakh 50 pemisahnya nggak kelihatan, Ada tapi bab bisnis kita memisahkan dua beliau. bagian yang tidak menyatu. Teman-teman yang pebisnis, Bainahuma pengusaha, pengen barzakhun belajar biyaminika siratul ma lapang. yalik. Ambil dengan tangan Jadi kananmu. sirat itu thumma jembatan kan yang sammillah. sering kita pahami, Aw iqra jembatan. bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya bagus. Baik. Apalagi? Innal insana lafi Oke. Singkatnya Quran surah 4 ayat 69 dan 4 golongan. Amilus salihat. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran. ini nanti Kalau yang ingin dibawa pulang bahagia, sini. ingin tenang, ingin nikmat, ikuti Ya, 4 sini. golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Nah, bagaimana Quran surah melatih 4 ayat 69. supaya semua kegiatan Wa man kita itu jadi soleh? yuti'illah. Gimana latihannya? Warrasulah Karena nggak mudah fa'ulaika untuk melakukan itu. ma'alladzina an'amallahu Belum tentu bangun itu langsung alaihim. soleh itu belum tentu. Oke, kalimatnya sama. Belum tentu kita Wa makan man itu mendapatkan yuti'illaha sumber yang warrasulah. benar Siapa dengan yang cara yang benar. kehidupannya Bagaimana melatihnya? diikutkan pada Maka petunjuk Allah Allah dan berikan Rasul. kepada kita Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, waktu saya khusus mau bangun tidur, untuk saya ikutin berlatih bagaimana diri Nabi bangun. tersambung dengan Allah. Ya, itu contohnya yang ada pada doa ketersambungan nanti. itu akan menjaga Doa kita itu di bukan sekedar semua bacaan, di keadaan, situ baik berdiri, ada penuntun jalan, aktivitas di setiap duduk, doa itu. kerja di kantor, Ya. Oke. tidur, rebahan. Siapa Sekarang yang banyak pola kaum hidupnya rebahanos. mengikutkan pada tuntunan Ya, Allah tiduran dan Rasul. itu dipastikan Perhatikan. kalau tersambung dengan Allah, Faulaika terkoneksi, semuanya soleh. ma'alladzina an'amallahu alaihim. Niatkan Maka karena jika Allah. Anda telah Posisikan tuntas istri sebagai mengerjakan titipan sholat. Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Fadhkurullah. Menyayanginya karena Allah. Ciri orang yang Posisikan berhasil anak sebagai sholatnya titipan Allah. adalah dia mampu Saya tanya mengoneksikan teman-teman, dirinya dengan antum Allah. cintai istri itu karena Allah. Makanya karena kalau sudah saya? selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Kalau Berat belum sekali ingat jawabnya, ya. Allah, diminta coba ingat lagi. Anda cintai anak itu Selesai karena Allah sholat, atau jangan karena saya? buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Hah? Ingat dulu, Oke, sambungkan kalau dulu. karena Allah Sehingga itu, saat ada keluar dua dari cirinya. tempat kita sholat sudah ingat Allah. Satu, dia akan Bahasa memastikan Arabnya yang mengingat dicintainya Allah itu itu disebut dengan selalu zikir, berada zikrullah. dalam hukum-hukum Karena Allah. itu sholat disebut dengan zikir. Oke? Buka Quran surah Jangan ke-20 dibayangkan Toha, terlalu ekstrim, tidak. ayat ke-14. Ya, misalnya saya apa? nggak akan keluar dari Salat, Quran hadis, diajak Quran salat. hadis, sehingga nggak bisa didebat. Diingatkan ngaji misalnya. Nggak bisa debat. Didekatkan Anda nggak pada bisa yang debat karena ini baik-baik, bukan istri pikiran. pesan ke Karena ini suami, Quran dan cari yang halal hadis. ya. Quran surah Jangan ke-20 pernah Toha datangkan ayat yang haram ke-14. misalnya. Itu Innani sudah cukup anallahu menjadikan Anda la berjuang ilaha hidup illa ana untuk menaati fa'budni Allah. Kalau wa wafat, aqimis itu disebut sholata wafatnya lidzikri. Umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu.
Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat sholat. Di sholat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini. Hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan
bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, Firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini, pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban. Tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam. Dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Ya. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu.